Bab 44. Apakah aku jatuh cinta? Belum tidur. Belum. Maaf, aku menelponmu malam-malam. Ada kerjaan yang masih kurus dan kuselesaikan. Iya, gak apa-apa. Kamu pasti ngantuk nungguin teleponku. Enggak ngantuk. Aku malah gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Aku gak tahu. Mungkin dia belum mau tidur. Nisa mengarahkan kamera ponsel pada perutnya, membiarkan Ziko untuk melihat perutnya. Nisa tahu bahwa yang dirindukan laki-laki itu hanya bayinya, bukan dirinya. Apakah boy rewel hari ini? Enggak begitu. Enggak begitu. Berarti sempat rewel. Enggak. Kenapa kamu selalu memanggil dia boy? Apa kamu ingin anak laki-laki? Nisa menatap wajah Ziko yang memenuhi layar ponselnya. Melihat wajah itu selalu membuatnya ingin menangis. Kenapa dia sangat merindukan laki-laki itu? Apa bayinya sangat merindukan ayahnya? Sehingga emosi itu mempengaruhi emosinya juga. Enggak juga. Aku akan tetap mencintai dia, apapun jenis kelamin dia. Aku hanya senang memanggil dia dengan panggilan itu. Kalau kamu ingin dia berjenis kelamin apa? Aku nggak tahu. Kalau dia cewek, pasti akan selimut kamu. Ziko menatap wajah Nisa dengan intens. Jarang-jarang Nisa mendengar Ziko memujinya. Wajahnya menjadi panas, seperti terbakar. Jangan melihatku seperti itu. Nisa menutup wajahnya, menjauhkan ponsel dari dirinya. Jangan GR dulu, Nona. Kalau dia cowok, dia pasti akan setampan dan segagah aku. Nisa mengambil ponselnya lagi. Jarang-jarang dia melihat Ziko tertawa seperti itu. Ini benar-benar momen langka. Nisa menatap wajah tertawa Ziko dengan sangat lekat. Ingin mengabadikan momen itu di dalam otaknya yang paling dalam. Iya, dia pasti akan setampan ayahnya. Tapi aku tidak akan pernah bisa melihat wajah tampannya itu. Dia akan tumbuh besar bersamamu, tanpa mengetahui keberadaanku. Nisa membatin. Dengan sedih, matanya kembali berkaca-kaca. Dengan lembut, dia mengelus-ngelus perutnya. Nisa, sebenarnya ada yang ingin kutanyakan padamu. Sepertinya aku belum bisa pulang besok. Lalu, untuk jadwal kontrolnya gimana? Maaf, sepertinya aku tidak bisa menepati janjiku lagi. Ziko menunjukkan wajahnya dan menyesal. Pekerjaan yang direncanakannya bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari, ternyata membutuhkan waktu lebih lama. Tapi kata dokter, besok kita bisa tahu jenis kelamin dia. Nisa tidak bisa menahan air matanya. Ia sangat benci menjadi wanita lemah dan cengeng seperti itu. Sebenarnya alasan air matanya keluar bukan karena Ziko tidak bisa menemaninya kontrol. Tapi dia lebih kepada dia kecewa karena laki-laki itu menunda kepulangannya. Harapannya untuk bertemu dengan laki-laki itu dalam waktu dekat menjadi sirna. Sayang, jangan menangis seperti itu. Aku usahakan besok agar bisa pulang ya. Tolong jangan menangis lagi. Kalau kamu sedih, bayinya juga akan sedih. Mendengar kata-kata Ziko membuat Nisa semakin sedih. Selalu saja bayi yang jadi alasannya. Selalu bayi yang menjadi prioritasnya. Apakah dirinya benar-benar tidak ada di hati laki-laki itu? Apakah dia hanya alat untuk melahirkan bayinya saja? Nisa memutuskan dan mengakhiri panggilan itu. Ziko berusaha menghubunginya kembali. Namun Nisa mengabaikannya. Ia menangis di bawah selimut, menangisi hati dan perasaannya yang lemah. Kenapa dia menjadi wanita seperti ini?
wanita lemah yang mengharapkan cinta laki-laki. Cinta? Apa dia mulai mencintai laki-laki itu? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada laki-laki yang sudah memperkosanya? Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada laki-laki yang tidak mencintainya? Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada laki-laki yang tidak akan pernah bisa dimilikinya? Bagaimana itu mungkin? Nisa menangis, mengutuk dirinya yang begitu lemah. Mengapa hidupnya menjadi begitu rumit? Mengapa hatinya begitu mudah berubah? Dulu dia begitu membenci Chiko, membencinya sampai mendarah daging. Laki-laki itu menjadi trauma yang mendalam baginya. Dia juga sangat membenci janinnya. Dia dulu ingin menyingkirkan janin ini. Tapi mengapa sekarang dia ingin memiliki keduanya? Dia ingin hidup bersama Chiko, membesarkan bayi ini bersama-sama. Menjadi tua bersama. Sungguh keinginan yang tidak tahu malu. Dia harus sadar diri. Statusnya dan laki-laki itu sangatlah jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Mereka sangat berbeda kasta. Chiko tidak akan mungkin menyukai wanita yang berasal dari kalangan bawah. Sepertinya perasaan ini bagaikan pungguk mendudukan bulan. Suatu hal yang sia-sia dan tidak akan pernah terwujud. Nisa masih saja terus menangis. Bu Retno yang kebingungan tak bisa menghentikan tangisnya. Karena tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya yang dilakukan Bu Retno hanyalah menemani Nisa sampai tertidur kelelahan. Chiko menatap ponselnya dengan hampa. Masih terbayang dalam ingatannya mata bulat yang menangis itu. Membuat pikirannya tidak tenang. Bukan keinginannya untuk menunda kepulangan. Dari lubuk hatinya yang terdalam dia sangat ingin pulang. Bayangan akan bertemu dengan Nisa selalu membuatnya bahagia. Dan itu berlaku sebaliknya. Sekarang wanita itu sedih karena dirinya. Apakah wanita itu kecewa karena dia tidak bisa menepati janji? Dia tidak ingin melihat wanita itu sedih. Sudah terlalu banyak kesedihan yang diberikannya pada wanita itu. Dulu dia berjanji akan membuat wanita itu bahagia, hidup dengannya, meskipun hanya untuk beberapa bulan. Tapi, mengapa sekarang dia tidak bisa menepati janji itu? Chiko mengambil ponselnya, kemudian dia menelpon asistennya. Pesankan aku penerbangan paling pagi untuk besok. Tapi besok kita masih ada meeting, Pak. Aku serahkan padamu. Yakinkan klien agar dia mau memakai software kita. Tapi klien akan lebih yakin bila bertemu dengan Bapak langsung. Aku percaya pada kemampuanmu. Apa Bapak pulang karena Nona Tanisha? Itu bukan urusanmu. Chiko mematikan ponselnya. Ini pertama kalinya dia bersikap tidak profesional. Biasanya dia akan mementingkan klien di atas segalanya. Keprofesionalan adalah salah satu dari kunci kesuksesannya. Tapi, karena mata bulat yang meneteskan air mata, membuatnya kehilangan itu semua. Ada apa dengan dirinya? Mengapa wajah Nisa tidak bisa hilang dari benaknya? Sebenarnya siapa yang benar-benar dipedulikannya? Anaknya kah? Atau Nisa? Mengapa wanita itu membuat perasaannya benar-benar bingung? Chiko tidak sabar menunggu pagi tiba. Dia ingin segera terbang dan mendekap wanita itu ke dalam pelukannya, membuang segala bentuk kesedihan yang dialaminya. Nisa merasa tubuhnya benar-benar hangat dan nyaman. Perasaan yang familiar biasanya dia akan merasa seperti itu ketika berada di pelukan suaminya. Mengingat Chiko membuat Nisa kembali sedih. Untuk menghilangkan kesedihannya, Nisa kembali memeluk benda hangat itu. Sedikit demi sedikit, Nisa mulai merasa ada yang aneh. Dia sangat ingat dengan aroma tubuh Chiko, kehangatan lengan dan kekokohan dadanya. Dan perasaan itu sedang dirasakannya sekarang. Nisa membuka matanya perlahan-lahan. Dan jantungnya berdebar sangat kencang. Apakah ini mimpi? Mungkin karena terlalu merindukan laki-laki itu sampai dia membayangkan laki-laki itu sedang tidur di sampingnya. Benar-benar mimpi yang indah. Dia tidak ingin terbangun dari mimpi ini. Nisa
memperhatikan mahakarya di depan matanya dengan penuh takjub. Benar-benar mimpi yang sangat nyata. Hati-hati Nisa mulai menyentuh wajahnya itu dengan lembut. Dia kaget begitu mengetahui tangannya menyentuh sesuatu yang sangat nyata. Kemudian mahakarya itu mulai membuka matanya, menatapnya dengan mata tajam. Senyum malas tersungging di bibirnya. Sudah bangun sayang? Siko bergerak dengan malas, menarik tubuh Nisa kembali dalam dekapannya dan mencium keningnya dengan lembut. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.